Yo minasang, kembali lagi dengan saya Widya. Maaf kalau sudah lama saya tidak membuat konten tentang pertanian karena disibukkan dengan pekerjaan. Sebetulnya sih video sudah agak banyak sih saya buat, tetapi ya faktor pekerjaan jadinya belum sempat ngupload dan edit pun. Ya ini sekarang saya udah kembali ke Indonesia. Saya akan menceritakan perjalanan saya pulang ke Indonesia saat pandemi COVID kali ini. Dan nanti saat saya bercerita, maaf kalau suara agak bising karena rumah saya ini dekat dengan jalan motor, makanya terkadang sering ada motor lalu lalang. Yaudah, saya akan langsung saja menceritakan tentang perjalanan pulang saya dari Jepang ke Indonesia. Mungkin ini cuman cerita-cerita biasa, makanya kita ngobrol santai saja. Ya, sebelum pulang ke Indonesia itu kita diwajibkan membawa surat jalan dari dokter atau puskesmas. Ya, suratnya seperti ini. Dan saya itu ke Bandara Haneda itu melalui Takasaki naik bus. Dan di dalam bus itu selama perjalanan sampai Haneda itu cuman 4 orang saja yang naik dengan si supir. Ya, saya sampai ke Bandara Internasional Jepang Haneda itu sekitar jam 8 karena saya dari Takasaki itu jam 5. Dan sesampainya di bandara itu banyak sekali perjalanan yang di cancel gara-gara COVID ini, dan yang pulang ke Indonesia pun sedikit nggak seperti hari-hari normal. Ya setelah itu ya biasa pengecekan bagasi dan lain-lain, dan itu tas yang di kabin itu harus 7 kg, jangan sampai lebih, karena punya saya itu kemarin tuh 11 kg itu harus dikeluarkan lagi. Beda ya kayak yang di Indonesia kan, kemungkinan yang saya tahu itu kalau over kilogram kan bisa dibayar dengan charge kan. Kalau yang di Jepang kemarin itu nggak boleh dan harus dioper ke bagasi. Ya makanya itu saya ngasih tahu ini supaya besoknya itu jangan over antara 7 atau 8 kg. Ya saat itu sudah habis itu naik pesawat dan sampai di dalam pun kita dikasih kertas seperti kertas bea cukai dan diisi di atas pesawat itu biar dimudahkan saat nantinya udah dibawa, dan dikasih surat kartu kewaspadaan kesehatan yang harus diisi, dan setibanya di Indonesia nanti harus setidaknya harus udah lengkap ya biar cepet gitu. Soalnya kalau udah di Indonesia itu dari turun bandara kita juga harus mengisi form yang ya nanti kalian juga tahulah seperti ini keadaan saat ngisi form itu. Dan iya, yang paling penting itu kalian harus bawa bolpen. Jangan sampai nggak bawa bolpen, itu sangat repot. Kemarin pun saya juga nggak bawa bolpen, harus pinjam kesana kemari. Dan alhasil yang kartu bea cukai itu sampai tiba di Indonesia saya belum ngisi karena tidak ada bolpen. Setelah ngisi form yang tadi itu saya perlihatkan fotonya di situ, nanti juga akan dikasih kertas untuk pemilihan hotel. Nah itu ada sekitar 10 atau 11 hotel, yang nomor 1 itu Wisma Atlet itu yang gratis, dan yang lain-lain harus bayar. Saya pun nggak tahu sih per hotel itu, yang dari 10 pilihan hotel-hotel lain tuh per malamnya berapa, karena saya milih Wisma Atlet yang gratis dibayari negara. Soalnya pas nanti karantina itu sekitar 4 hari atau 5 hari, bahkan bisa seminggu kalau tesnya belum keluar. Makanya saya pilih yang gratis di Wisma itu. Nanti setelah udah ngisi-ngisi form itu, kalian keluar dari Bandara Indonesia dan dijemput dengan bis untuk dibawa ke hotel masing-masing. Kalau pas saya ke Wisma itu
dijemput bis dan di dalamnya itu sekitar 20 orang, karena ya bis itu kan dua-dua gini kan tempat duduknya dan harus satu-satu ke belakang, nggak boleh berdampingan. Sampai di Wisma pun kita harus mengisi form lagi untuk besoknya kita harus rapid test kan, makanya itu malamnya itu saya ngisi-ngisi itu ya kurang lebih sekitar setengah jam atau 20 menitan lah, karena saya sampai di Wisma Atlet itu sekitar jam 8 kalau nggak salah, yaitu ngisi-ngisi dulu. Setelah selesai kita dikasih kunci hotel atau kamar, dan di kamar itu kalau kita berangkat rombongan kita maksimal harus 3 orang di dalam kamar. Adapun kalau yang nggak kenal itu bisa satu kamar sendiri ya, dan itu tergantung kalian sih mau pilih yang satu kamar bertiga atau satu kamar itu satu orang saja ya. Ini jalan utama mau masuk ke kamar, ke ruangan sih bukan kamar. Saya ada di lantai 6 ya. Inilah ruangan utama atau ruang tamu yang biasanya saya buat makan di sini. Cukup nyaman dan emang bersih sih, soalnya kan tiap kali ganti orang pasti dibersihin. Ya, ada di sampingnya itu ada kamar mandi. Kamar mandi bersih itu ya enak. Ya sudah pakai shower dan ya begitulah kamar mandinya. Dan ini kamar teman saya yang satu orang sendirian, dan udah ber-AC juga sih, semuanya juga hotel kan pasti ber-AC. Dan ini yang ruangan satunya, yang satu kamar untuk 2 orang. Ya kalian di sini tinggal nempatin aja ya, soalnya kan gratis. Jadinya ya beginilah. Ini dapur tapi tidak digunakan. Biasanya juga buat jemur pakaian aja ini kalau ada yang kotor atau yang basah. Ya beginilah fasilitas yang diberikan negara untuk kami yang pulang dari negara lain. Mantep pokoknya ruangannya bagus. Ya begitulah ruangan yang ada di Wisma Atlet Pademangan. Ya begitulah tempat yang kami tempati saat karantina selama di Wisma Atlet. Dan sekitar jam 10 itu saya tes COVID itu. Tesnya tuh sebentar sih, cuman di hidungnya ini hidungnya ini dicek untuk diambil lendirnya itu kan, soalnya kan kebanyakan yang tes COVID pasti diambil di hidungnya sini. Dan suasananya itu seperti ini ya. Setelah tes COVID itu sekitar 15 menit kita diharapkan untuk di kamar saja untuk beristirahat dan nunggu hasilnya keluar. Dan setelah hasilnya keluar itu sekitar hari Jumat, karena saya tes COVID itu hari Rabu dan Jumat siang udah keluar. Dan alhamdulillah saya negatif COVID ya. Nanti surat yang diberikan itu seperti ini ya, kalian bisa membaca sendiri ini. Ya setelah saya dinyatakan negatif COVID-19 ini, saya langsung nyari tiket pulang, karena kalau kelamaan di Wisma Atlet juga nggak enakan, soalnya teman-teman yang satu kamar pun juga udah pulang. Dan jangan khawatir soal makan, itu sehari 3 kali dan makanannya mantap. Dan jangan khawatir juga, di sana juga banyak teman-teman dari Jepang lainnya, kalian bisa kenal-kenalan. Dan ya namanya
Wisma Atlet itu difasilitasi negara dan gratis, kalian harus pintar-pintar menjaga diri. Soalnya kan juga di sana itu nggak cuman dari negara Jepang aja, banyak kayak dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan negara lain yang jadi satu. Makanya pergaulan pun harus dijaga, karena kan kita tidak tahu dari negara yang lain itu ada yang kena COVID atau tidak. Makanya kita harus jaga diri aja, soalnya kan namanya banyak orang, jadinya saat senggang waktu itu terkadang kan pada ngumpul semua. Makanya ya tergantung kita. Kalau saya sendiri sih kebanyakan di kamar, soalnya kan ya namanya karantina, ya buat menyendiri biar tidak terpapar COVID lainnya. Ya mungkin cerita saya seperti itu, perjalanan saya dari Jepang ke Indonesia. Mungkin kedepannya saya akan membuat konten-konten lainnya, dan terima kasih sudah melihat konten yang perjalanan saya ini pulang dari Jepang ke Indonesia. Ya, terima kasih, dan nantikan video-video saya selanjutnya.